Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tim penilai internal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan yang saya banggakan seluruh tim pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM Lapas Pemuda kelas 3 Langkat. Saya, Anton Setiawan, akan menyampaikan paparan 6 area perubahan yang telah kami lakukan di Lapas Pemuda kelas 3 Langkat menuju WBK dan WBBM. Sebelum pemaparan, saya akan menyampaikan jumlah pegawai dan alamat Lapas Pemuda Langkat. Lapas Pemuda Langkat berdasarkan Permenkumham RI nomor M.HH.OC.01.01 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Adapun jumlah pegawai kita berjumlah 60 orang yang terdiri dari laki-laki 56 orang, perempuan 4 orang. Pejabat struktural 5 orang, JFT 1 orang, JFU 54 orang. Alamat kantor Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 3 Langkat beralamat di Jalan Simpang Ladang, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Langkat sekitar lebih kurang 30 menit dan jarak tempuh dari ibu kota provinsi lebih kurang 90 menit. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 3 Langkat diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli pada tanggal 20 Januari 2017. Saya, Anton Setiawan, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 3 Langkat, berkomitmen bersama dengan seluruh unsur yang ada pada Lapas Pemuda kelas 3 Langkat siap melakukan perubahan yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang pertama, kita akan sampaikan manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan sasaran pencapaian zona integritas. Yang pertama, tentang pembentukan tim kerja. Tim kerja menentukan anggota tim selain pimpinan yang dipilih sesuai dengan mekanisme yang jelas. Yang kedua, rencana aksi. Pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satuan tahunan anggaran kerja. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Untuk mengamati, mengetahui perkembangan dan kemajuan, serta identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya dengan upaya pemecahannya. Kemudian keempat, perubahan pola pikir budaya kerja, di mana perubahan pola pikir di lingkungan aparatur sipil negara perlu ditempuh dengan penerapan berbagai konsep, metode untuk terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Kemudian, nomor 2, penataan tata laksana. Yang pertama, standar operasional prosedur atau SOP. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Lapas Pemuda kelas 3 Langkat berpedoman pada standar operasional prosedur sebagai acuan untuk pelaksanaan tugas dan agar menjaga konsistensi performa pada setiap lapisan. SOP Lapas Pemuda kelas 3 Langkat sudah mengacu pada peta bisnis dan instansi. Kedua, penggunaan e-office. Lapas Pemuda kelas 3 Langkat telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi mengukur kinerja dengan adanya penggunaan aplikasi e-performance dalam pengukur kinerja Lapas Pemuda kelas 3 Langkat. Yang ketiga, keterbukaan informasi. Lapas Pemuda kelas 3 Langkat berupaya untuk melaksanakan pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang dimana media sosial yang kami pakai adalah Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, telepon, dan website. Ya, website Lapas Pemuda. Kemudian yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan pegawai. Proses atau sistematis dan strategi untuk memprediksi kondisi jumlah SDM, jenis, kualitas, keahlian, dan kompetensi yang diinginkan di masa depan melalui analisa jabatan dan perhitungan beban kerja serta analisa faktor-faktor
yang mempengaruhi pada organisasi dengan tujuan menjamin tersedianya SDM yang jumlah, kualitas, kompetensi melalui kebutuhan organisasi. Yang kedua, pola mutasi internal bertujuan untuk menempatkan pegawai berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga, pengembangan berbasis kompetensi, di mana agar SDM bisa menghasilkan kompetensi untuk mencapai standar dalam pekerjaan mereka. Lanjut, yang keempat, penetapan kinerja individu merupakan suatu kesepakatan pencapaian kinerja antara penerimaan mandat atau amanah dengan pemberian mandat. Kemudian yang kelima, penegakan kode etik, suatu upaya untuk melaksanakan kode etik sesuai dengan antisipasi yang dalam hal ini jika terjadi pelanggaran kode etik, itu maka akan dilakukan untuk memulihkan kode etik itu agar tegak kembali. Kemudian keenam, sistem informasi kepegawaian. Sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Kemudian lanjut. 4. Penguatan akuntabilitas, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Yang pertama, keterlibatan pimpinan. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat menyusun retra, penempatan kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Yang kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja yang berbasis elektronik serta terimplementasi dan terintegrasi yang dapat mengakses seluruh unit organisasi. Kemudian kelima, penguatan pengawasan, yaitu yang pertama, mengendalikan gratifikasi. Maksud pelaksanaan program pengendalian gratifikasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Lapas Pemuda kelas 3 Langkat yang berintegritas guna mewujudkan government dan performance. Kemudian yang kedua, penerapan SPIP. Maksud dari pelaksanaan sistem pengendalian interpemerintah yang dapat di Lapas Pemuda kelas 3 Langkat adalah demi mencapainya pengerjaan tugas dengan jujur dan taat peraturan pada Lapas Pemuda kelas 3 Langkat. Kemudian yang ketiga, pengaduan masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan informasi melalui banner yang baik dan yang jelas kepada masyarakat, serta melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai layanan pengaduan masyarakat di Lapas Pemuda kelas 3 Langkat. Lanjut. Keempat, whistle-blowing system, di mana bertujuan sebagai bentuk pengawasan internal di lingkungan kementerian. Surpensi menjadi penting untuk menjaga standaritas pelayanan di lingkungan lembaga tetap prima, mencegah munculnya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh birokrasi baik dari level paling bawah dan paling atas. Kemudian yang kelima, penerapan benturan kepentingan, di mana ini menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Di sini meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya, serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN. Lanjut. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama yaitu standar pelayanan, di mana tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka melayani dan kualitas cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Kemudian yang kedua, budaya pelayanan prima. Proses membantu orang lain dengan cara-cara tertentu di mana sensitivitas dan kemampuan interpersonal dibutuhkan untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas yang ditentukan oleh keakraban, kehangatan, penghargaan, kedermawanan, dan kejujuran. Kemudian yang ketiga, penilaian kepuasan masyarakat, di mana data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif, kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kemudian demikian paparan dari saya. Semoga tim penilai internal
berkenan mendukung kami menuju WBK. Lapas Pemuda Langkat bersih melayani, pasti WBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.